Kamandaka si murid murtad. Bagian 4. Begitu hanya tinggal 3 langkah dari Kintani, orang ini melompat dan menyergap si gadis. Dalam kejutnya, darah murid Partai Semeru Raya itu hendak berteriak, tetapi mulutnya disekap hingga dia tidak bisa keluarkan suara sedikit pun. Bahkan, nafasnya tertahan, membuat dadanya sesak, turun naik. Untungnya, Kintani tidak hilang akal. Kedua siku tangannya dihantamkan ke belakang. Bukek, bukek. Dua siku mendarat dengan keras di tubuh orang yang menyergapnya. Namun, Kintani merasa seperti menghantam kapas. Pukulan-pukulannya itu sama sekali tidak membuat orang yang menyergapnya bergeming sedikit pun. Bahkan, sambil menyeringai, orang itu berbisik, "Kintani, aku memang sudah menduga, kau bakal datang mencariku. Aku memang sudah lama merindukanmu. Mulai detik ini, kau akan ikut kemana aku pergi. Kita tidak akan berpisah selama-lamanya." Dua mata Kintani membeliak besar. Dia mengenali suara itu. Dalam dirinya ada rasa terkejut dan takut. Namun, diam-diam, ada juga rasa bahagia. "Jika kau berjanji tidak menjerit, akan kulepaskan sekapan di mulut dan hidungmu." Orang yang menyergapnya kembali berkata. Si gadis angguk-anggukkan kepalanya, tanda dia berjanji tidak akan berteriak. Perlahan-lahan, si penyergap lepaskan sekapannya. Begitu dirinya terasa lepas, Kintani secepat kilat menyambar leher dan rambut orang di belakangnya. Sosok tubuh itu kemudian ditariknya, dan dibantingkannya ke arah batu. Tubuh yang dibanting lewat punggung itu memang jatuh di batu. Namun, tidak tergeletak cedera, malah sambil tertawa-tawa orang itu duduk bersila di atas batu itu. Kintani membalikkan tubuh, siap hendak menghantam. Kini, dengan pukulan sakti mengandung tenaga dalam. Namun, gerakannya tertahan, ketika dia melihat wajah orang itu. Sepasang mata mereka saling beradu. "Ya Tuhan, benar dia rupanya," kata Kintani dalam hati. Bibir Kintani bergetar, ketika menyebut, "Mas Kaman. Jadi betul, kau tinggal di sini." Pemuda di atas batu kembali tertawa. Rambutnya yang gondrong melambai-lambai, ditiup angin laut. Wajahnya klimis, meski pakaian birunya lecak dan basah. Dia tidak mengenakan destar. "Kintani, dari ucapanmu jelas, kalian datang kemari untuk menyelidiki. Jadi, Mas Kaman telah melihat Ageng Sembodo dan Kirono Bayu? Daerah seluas ribuan tombak ini adalah kekuasaanku. Tidak satu pun yang lepas dari penglihatanku. Keduanya masuk ke liang neraka. Berarti, tidak bakal dapat keluar lagi," jawab orang di atas batu, yang memang Kamandaka alias tangan halilintar adanya. "Maksud Mas Kaman, mereka akan menemui ajal. Mereka datang mencari mati sendiri. Mereka bakal mendapatkannya. Jangan, Mas Kaman, jangan dicelakai mereka," kata Kintani memohon. Dia memperhatikan sepasang mata pemuda itu. Sepasang mata itu tidak seperti dulu lagi. Dulu ada cahaya lembut, yang membuat Kintani merasa sejuk jika dipandang. Saat ini, dia menyaksikan betapa kedua mata itu laksana menyambarkan api yang mengerikan. "Kalian diutus oleh ketua partai, bukan?" tanya Kamandaka. "Benar sekali, syukur, kalau Mas Kaman sudah mengetahuinya. Apa saja perintah yang kalian jalankan?" "Ketua, dan juga guru kita, meminta agar Mas Kaman kembali ke puncak Semeru." Kamandaka menyeringai. Dia menengadah ke langit, lalu tundukkan kepala, dan meludah. Enak saja dia memerintah begitu. Mengapa dia tidak datang sendiri? "Mas Kaman, jangan bicara begitu. Dia adalah ketua, dan guru kita," ujar Kintani. "Dulu memang aku pernah menganggap begitu. Menghormati dan mempercayainya sebagai guru dan ketua partai. Tapi setelah ku ketahui siapa dirinya, aku bersumpah akan membunuhnya. Mas Kaman, apa sesungguhnya yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kau kini punya jalan pikiran, dan berucap seperti itu? Tidak ada yang berubah dengan diriku. Tapi kau melakukan pembunuhan, kau menculik, dan memperkosa," sambung Kamandaka tidak sabaran. "Katakan saja begitu, itu sebabnya aku dicap sebagai murid murtad." "Murtad, Kamandaka si murid murtad, sungguh sedap didengar telinga. Hahaha, Mas Kaman. Apakah kau bersedia ikut bersama kami kembali ke puncak Semeru?" tanya Kintani. "Mau saja, Kintani. Tapi,
Tapi apa, Mas Kaman? Tak ada yang bakal membawa aku ke sana. Kami yang akan membawamu ke sana, menemui guru, kata Kintani pula. Kamandaka alias Tangan Halilintar tersenyum. Kalian tak akan pernah kembali ke Semeru. Itu sebabnya kukatakan, tak akan ada yang membawaku ke sana. Jadi, Mas Kaman hendak membunuh kami? Saya adik seperguruanmu di dalam partai. Ageng Sembodo dan Kirono Bayu adalah ketua-ketua cabang. Apa kau tega membunuh kami? Setan atau malaikat pun, jika berseteru dan membenciku, akan kubunuh, kata Kamandaka. Perlahan-lahan dia turun dari batu, melangkah di air laut yang dangkal, menghampiri Kintani. Dulu-dulu, jika didekati Kamandaka, Kintani selalu merasakan dadanya berguncang keras. Tapi guncangan itu justru dirasakannya sangat membahagiakan. Kini, didekati sambil dipandang tidak bersikap, malah membuat si gadis merasa ngeri. Kuduknya terasa dingin. Mas Kaman, banyak tokoh silat dari berbagai penjuru, tengah mencari Mas Kaman. Mereka semua punya niat untuk menghabisi Mas Kaman. Kalau Mas bisa kembali ke Semeru, dan minta ampun pada ketua Gamar Senopati. Minta ampun? Aku minta ampun pada tua bangka keparat itu? Justru dia yang harus minta ampun padaku. Mas Kaman, mengapa kau sampai berkata begitu? Kamandaka memegang bahu Kintani. Ikut aku ke dalam goa. Jangan berani menolak. Kamandaka ulurkan tangannya. Kintani mundur ketakutan. Kamandaka kelihatan jengkel. Seharusnya, begitu tadi aku melihatmu, sangat layak aku segera membunuhmu. Tapi aku sadar, ada sesuatu dalam hatiku terhadapmu, yang kurasakan sejak dulu sampai saat ini. Paras Kintani tampak kemerahan. Kalau Mas Kaman masih mempunyai perasaan itu, Mas Kaman harus mau meluluskan permintaan saya. Permintaan apa? Tanya Kamandaka. Dengan suara perlahan-lahan Kintani berkata, kembali ke puncak Semeru. Jalani hidup yang lurus dan benar. Kamandaka tertawa. Kau rupanya sudah jadi seorang pendeta, atau seorang ustadz, atau seorang resi. Dipegangnya lengan Kintani erat-erat, lalu ditariknya ke mulut lobang. Ikut aku? Tidak, jangan. Pekik Kintani. Keduanya saling tarik-menarik. Tapi Kintani kalah kuat. Selangkah demi selangkah, dia terseret ke arah lobang di gundukan batu. Di depan lobang, Kamandaka hentikan tarikannya. Pandangan kedua matanya sesaat tampak mesra. Kintani jadi luluh. Ketika pemuda itu melingkarkan kedua tangannya di punggung, memeluknya, si gadis tidak kuasa menolak. Dia memang sudah lama menyukai Kamandaka. Tiada disadarinya, dia sengaja merebahkan kepalanya di dada Kamandaka. Kau mencintai diriku, Kintani. Aku tahu, bisik Kamandaka, seraya membelai rambut gadis itu. Kau akan tinggal di sini. Kita hidup sebagai suami istri. Kau dan aku akan bahagia. Hahaha, dia gila berkata begitu, kata Kintani dalam hati, lalu menjauhkan kepalanya dari dada si pemuda, dan melepaskan pelukan Kamandaka. Jika Mas Kaman mau kembali ke puncak Semeru, jika ketua partai merestui, baru saya bersedia menjadi istri Mas Kaman. Kurang ajar, tidak ada yang bisa mengatur diriku. Juga tidak kau, teriak Kamandaka. Tangan kanannya diangkat ke atas. Kintani melihat, bagaimana tangan itu sampai ke lengan menjadi sangat hitam. Ketika tangan itu dipukulkan ke batu, tak ampun lagi. Setengah dari gundukan batu besar di laut dangkal itu menjadi hancur berantakan. Akibatnya, lobang yang di batu menjadi tambah besar. Pukulan halilintar membatin Kintani dengan wajah pucat. Selagi dia terdiam memandangi Kamandaka, pemuda ini cepat menyambar pinggangnya. Si gadis dipanggulnya di bahu kiri, lalu dengan membungkuk-bungkuk, dia memasuki lobang di batu itu. Kintani ingin meronta, ingin melepaskan diri. Namun, di dalam rasa takutnya, ada pula bayangan rasa bahagia. Bahagia karena setelah sekian lama, baru kini dia dapat berjumpa lagi dengan pemuda, yang selama ini memang dicintainya, dan juga diketahuinya memiliki sifat aneh, kalau tidak mau dikatakan seperti orang kurang waras. Ada bayangan maut pada senyumnya. Ada kematian pada sinar matanya. Dengan perasaan cinta kasih yang mereka miliki, dapatkah dia merendam semua keburukan dan kejahatan pemuda itu? Dapatkah dia menguasai Kamandaka? Turunkan saya,
Saya bisa berjalan sendiri, kata Kintani. Aku masih kuat memanggulmu sampai ke ujung bumi pun, Kintani. Tapi jika kau mau jalan sendiri, dan berjanji tidak akan berbuat macam-macam, itu aku juga sukai. Lalu, Kamandaka turunkan gadis itu dari bahunya. Begitu menginjak tanah, Kintani jadi heran. Ternyata mereka kini bukan lagi berada dalam sebuah goa atau terowongan, melainkan di alam terbuka. Di sebuah tempat ketinggian, yang ditumbuhi banyak pohon kelapa pendek, serta penuh batu-batu besar berwarna coklat kemerahan. Di mana kita ini, Mas Kaman? Tanya Kintani. Inilah daerah kediamanku. Sebentar lagi, kau akan melihat rumah kita. Kau dan aku akan tinggal di sana sampai hari kiamat. Hahaha. Kini, rasa takut dalam diri Kintani melebihi rasa sukanya terhadap pemuda itu. Dia coba mengingat-ingat, waktu Kamandaka memanggulnya, pemuda itu melangkah biasa, tapi cepatnya sama seperti orang berlari. Dia dibawa memasuki lubang, yang bagian dalamnya berbentuk goa atau terowongan. Mula-mula terowongan ini menurun, kemudian mendaki, dan berputar. Putaran ini membalik ke belakang. Berarti, kalau sebelumnya mereka bergerak ke arah laut, kini dia dibawa membalik ke arah darat, setelah melewat sebuah lubang yang ditutupi dengan semak belukar. Sayup-sayup Kintani mendengar suara deburan ombak, pertanda bahwa tempat itu masih berada dekat kawasan laut. Kamandaka mendekat dan memegang tangan Kintani. Ikuti aku, kata pemuda ini. Sebelum kita menuju ke rumah, aku harus melakukan sesuatu dulu. Kau datang bersama dua binyawak, bukan? Nah, kedua binyawak itu harus kupersiangi lebih dulu. Kintani tahu sekali, yang disebut Kamandaka dengan nama binyawak itu, adalah Ageng Sembodo dan Kirono Bayu. Membayangkan apa yang dimaksud dengan ucapan mempersiangi yang dikatakan Kamandaka tadi, semakin dingin tengkuk Kintani. Lengannya ditarik kuat-kuat, dia dibawa melangkah cepat, dan sesekali melompat ke atas batu-batu besar. Aneh, jika dia melakukannya sendiri, mungkin belum tentu mampu. Tapi pegangan Kamandaka pada lengannya, seperti menyalurkan suatu hawa sakti, hingga tubuhnya terasa lebih enteng, dan dengan mudah dia mengikuti gerakan pemuda itu. Nah, itu dia, dua ekor binyawak yang aku katakan padamu. Tiba-tiba Kamandaka berkata, seraya menunjuk ke depan. Kintani memandang ke arah yang ditunjuk. Di dekat sebuah batu besar, dilihatnya Ageng Sembodo dan Kirono Bayu tengah berdiri, sambil memandang berkeliling. Binyawak busuk, kalian mencariku, kalian tahu, kalau berani muncul di sini, berarti sama saja mengantar nyawa? Ageng Sembodo dan Kirono Bayu terkejut. Mereka cepat berpaling. Suara orang berseru itu terdengar cukup jauh. Tetapi begitu suaranya sirap, orangnya sudah berada di depan mereka. Dan bukan hanya sendirian, tapi bersama Kintani. Hanya beberapa saat setelah Kamandaka alias Tangan Halilintar membawa Kintani memasuki Goa Keranggan, dua sosok tubuh berkelebat di tepi pantai, dari jurusan yang berlawanan. Yang pertama adalah seorang kakek berpakaian serba hitam, bergelang bahar di kedua tangan dan kakinya. Dia datang dari jurusan barat. Di tepi pasir dia berhenti sejenak. Matanya memperhatikan gundukan batu, dengan lubang besar di bagian tengahnya, yang terletak beberapa tombak di sebelah depan. Pasti ini tempatnya, Kamandaka, manusia bejat murtad. Akhirnya aku temui juga sarangmu, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Abis berkata begitu, orang tua ini berkelebat. Dia melesat di atas air laksana terbang, dan di lain saat, dia sudah berada di atas gundukan batu. Tanpa ragu-ragu, dia segera hendak memasuki lubang yang menjadi pintu goa. Namun, ada sesuatu yang membentur sudut matanya, datang dari arah timur, laksana seekor burung Raja Wali. Orang tua ini cepat berpaling. Dia merasakan ada angin menyambar. Dengan sigap, dia hendak memukul. Namun, cepat tarik pulang serangannya, ketika mengenali siapa adanya orang yang ada di hadapannya. Hampir 3 bulan lalu, aku menemuimu di tempat pertemuan para tokoh silat. Kini, kau muncul di sini. Apa maksudmu datang ke tempat ini, Pendekar 212? Tanya orang tua berpakaian dan berdestar serba hitam. Yang ditanya garuk-garuk kepala. Mungkin kita punya maksud yang sama, Datuk Alam Rajo di langit,
jawab Wiro, sambil menyeringai. Bagus, kalau begitu, ternyata kau memang benar, termasuk manusia yang tidak banyak bicara, lebih suka berbuat. Tapi aku ingatkan satu hal padamu, pendekar muda. Heh, apa yang hendak kau peringatkan pada saya, Datuk? Jika kita menemui Kamandaka, ingat baik-baik. Hanya aku yang berhak turun tangan. Kau jangan ikut campur. Mengapa begitu? Tanya Wiro, sambil kembali menggaruk-garuk kepalanya. Dia telah membunuh sahabatku, Ki Pamilin. Dia juga telah merusak kehormatan anak Ki Pamilin, calon muridku. Terserah saja padamu, Datuk. Kalau kau yang ingin maju, biar aku jaga muntahannya saja, jawab pendekar 212 Wiro Sabeleng. Datuk Alam Rajo di langit masuk ke dalam goa. Wiro mengikuti dari belakang. Pada saat bagian dalam goa yang berupa terowongan itu berputar membalik, Wiro hentikan langkahnya. Otaknya bekerja. Jika goa ini berputar dan berbalik ke belakang, berarti siapa saja yang mengikutinya akan menuju kembali ke tepi pantai. Ke arah daratan, lebih baik aku kembali dan menyelidiki bagian pantai yang ditutupi oleh bukit-bukit batu. Hai, kau mau kemana? Mengapa kembali? Datuk Alam Rajo di langit berseru ketika dilihatnya Wiro membalik langkah. Datuk, jalanlah terus. Saya mau buang hajat kecil dulu, jawab Wiro. Begitu orang tua itu meneruskan perjalanannya, cepat-cepat pendekar 212 melangkah menuju mulut goa. Kita kembali pada kejadian saat Ageng Sembodo dan Kirono Bayu memasuki goa Kranggan. Semakin jauh masuk ke dalam, semakin tercium baunya hawa daratan. Goa yang tadinya gelap redup, kini perlahan-lahan menjadi terang. Ada sinar di sebelah depan sana. Beberapa ratus langkah lagi berjalan, akhirnya mereka sampai di hadapan semak belukar rapat, yang dari celah-celahnya merambas cahaya matahari pagi. Kirono Bayu singkapkan semak belukar, dan pepohonan kecil di depannya. Begitu semak belukar tersibak, terkejutlah orang tua ini. Ternyata di depan mereka terbentang satu kawasan bukit batu. Berarti, dia dan Ageng Sembodo kini berada di daratan. Tipuan sialan, maki Kirono Bayu. Dia segera keluar dari dalam goa, diikuti Ageng Sembodo. Kawasan daerah berbatu-batu itu merupakan suatu bukit besar dan tinggi. Dari keadaannya yang sunyi senyap, Kirono Bayu bisa menduga bahwa daerah ini jarang didatangi orang luar. Udara terasa sejuk, padahal masih dekat pantai. Sunyi-sunyi saja, bisik Ageng Sembodo. Kesunyian ini menimbulkan rasa tegang di dalam dirinya. Saat itu, kedua orang itu berada di dekat batu besar. Kita harus segera menyelidiki tempat ini. Aku merasa pasti, ini kawasan yang jadi markas, atau tempat bersembunyinya Kamandaka. Perasaan kita sama, mari kita mulai menyelidik, jawab Ageng Sembodo. Namun, baru saja mereka hendak bergerak, mendadak ada suara membentak. Binyawak busuk, kalian mencariku, kalian tahu, kalau berani muncul di sini, berarti sama saja mengantar nyawa. Dua orang ketua cabang Partai Semeru Raya itu cepat berpaling. Keduanya langsung terkejut, di hadapan mereka kini tegak Kamandaka. Dan dia tidak seorang diri, tapi bersama Kintani, yang dicekalnya tangan kirinya. Kamandaka, murid murtad penuh dosa. Akhirnya kami temui juga kau, kata Ageng Sembodo setengah berteriak. Lalu dilihatnya, bagaimana Kamandaka memegang tangan gadis yang dicintainya. Maka dia pun kembali berteriak, lepaskan peganganmu pada Kintani. Kintani, lekas kemari. Si gadis tampak bingung, sebaliknya Kamandaka keluarkan suara tertawa bergelak. Ageng Sembodo, kata Kamandaka, langsung menyebut nama. Mengingat usia yang terpaut cukup jauh, dan kedudukan Ageng Sembodo sebagai salah satu ketua cabang Partai Semeru Raya, seharusnya Kamandaka memanggil lelaki itu secara lebih hormat. Misalnya dengan panggilan Mas, atau Kang Mas. Hal ini sudah cukup membuat Ageng Sembodo tambah mendidih amarahnya. Dasar manusia tidak berbudi, tidak punya peradatan. Iblis, lebih baik kau segera menyerahkan diri. Nyawamu masih bisa diperpanjang, sampai kau menghadapi ketua partai. Budi dan peradatan hanya dipakai oleh orang-orang yang suka pamrih dan gila hormat. Sama dengan dirimu, baru jadi ketua cabang, mulut dan sikapmu seperti semua orang ini budakmu. Aku sudah bersumpah untuk menyiangi tubuh kalian.
Kalian akan kukembalikan ke puncak Semeru tanpa kulit dan daging. Kamandaka angkat tangan kanannya, sementara tangan kiri masih memegangi Kintani. Matanya memandang membara ke arah Ageng Sembodo. Tunggu dulu, Kirono Bayu cepat membuka mulut. Kamandaka, kami datang membawa pesan dari ketua partai. Aku tidak peduli, kalian membawa pesan apa, dan dari siapa. Pokoknya, siapa yang berani menginjakan kaki di tempat ini, harus mati. Pesan yang kami bawa itu, kata Kirono Bayu meneruskan, tanpa pedulikan bentakan Kamandaka, ialah membawamu kembali ke puncak Semeru, guna menghadap ketua. Aku percaya, apapun dosa yang telah kau buat di masa lalu, pasti ketua mau mempertimbangkan hukumannya secara adil. Kamandaka menyeringai. Jadi kalian berdua tidak lebih daripada dua kacung pembawa pesan. Manusia-manusia tolol, mengapa tidak si Gamar Senopatri itu sendiri yang datang menemuiku kemari? Jangan menghina ketua, dan jangan keliwat mendesak, Kamandaka, memperingatkan Kirono Bayu, yang tampaknya mulai kesal. Kalian berdua begitu menghormati ketua partai Semeru itu. Kalian tidak tahu, siapa dia sebenarnya? Manusia-manusia tolol, yang senang ditipu. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Tanya Ageng Sembodo membentak. Kau tanyakan saja nanti pada jin laut, tempat mayatmu akan kulemparkan, jawab Kamandaka. Dia menarik Kinanti ke belakang, lalu melompat ke hadapan kedua orang ketua cabang partai itu. Saat kalian untuk mati sudah datang, katanya. Ageng Sembodo tidak takut, dan menganggap enteng Kamandaka. Dia maju menyongsong gerakan lawan. Tapi Kirono Bayu yang sudah berpengalaman, dan tahu betul kehebatan ilmu andalan Kamandaka, cepat berkata, sudahlah, mengapa kita harus ribut-ribut? Kamandaka, bagaimanapun kami berdua tidak mau bertindak sendiri-sendiri. Kami tetap menghormatimu sebagai anak murid partai. Apalagi murid langsung dari ketua. Banyak manfaatnya, jika kau mau ikut sama-sama kami ke puncak Semeru. Kalau aku datang ke puncak Semeru, satu-satunya yang aku lakukan adalah membunuh manusia keparat bernama Gamar Senopatri alias Dewa Tapak Sakti itu. Kamandaka mundur satu langkah. Kedua tangannya diangkat ke atas, dan perlahan-lahan disilang. Tapi dia belum merapal aji kesaktian yang dimilikinya. Dia ingin menjajal kehebatan ilmu silat tangan kosong kedua ketua cabang ini. Didahului satu bentakan nyaring, Kamandaka melompat. Kedua tangannya yang tadi disilang, dibentangkan ke samping, menggebuk ke arah Ageng Sembodo dan Kirono Bayu. Kedua serangan ini diarahkan ke masing-masing kepala lawan. Ageng Sembodo yang sejak tadi sudah tidak dapat menahan amarahnya, balas menghantam dengan tangan kanannya ke arah Kamandaka, sedang Kirono Bayu lebih bertindak hati-hati. Dia tidak mau melakukan bentrokan, melainkan menghindar ke samping, dan setelah membuat kuda-kuda kukuh, dia baru membalas dengan satu sodokan ke arah ulu hati Kamandaka. Tiba-tiba Kamandaka hentikan seluruh gerakannya. Tubuhnya laksana seekor burung besar yang mengembangkan sayapnya. Bukek, bukek, jotosan Kirono Bayu menghantam ulu hati Kamandaka dengan keras. Begitu juga pukulan Ageng Sembodo menghajar lengan kiri Kamandaka. Tapi pemuda ini sedikit pun tidak bergeming. Malah sambil menyeringai, dia memperhatikan bagaimana kedua penyerangnya mengerenyit kesakitan. Pukul lagi, cari sasaran yang paling empuk, ejek Kamandaka. Maka kedua lawannya pun tanpa ampun melancarkan gebukan bertubi-tubi ke kepala dan tubuhnya. Kamandaka masih menyeringai. Tiba-tiba dia keluarkan suara bentakan dahsyat. Sepasang kakinya membuat gerakan menggeser. Lutut ditekuk. Hantamannya yang pertama mendarat di dada Kirono Bayu. Ketua cabang partai yang berusia lanjut ini terpekik. Tubuhnya tersandar ke dinding batu. Dari mulutnya meleleh darah kental. Tulung dadanya remuk melesak. Dia mengalami kesulitan bernafas. Tapi semua ini seperti tidak dirasakannya. Manusia iblis, murid murtad keparat, kutuk Kirono Bayu. Dia berpaling pada Ageng Sembodo, dan anggukan kepalanya seraya berbisik, pukulan api biru. Ageng Sembodo maklum, apa yang dimaksud si orang tua. Cepat dia kempiskan perut, dan menghimpun seluruh tenaga dalam ke tangan kanan. Kedua ketua cabang ini sambil menghimpun tenaga dalam, hati merapal aji kesaktian pukulan api biru. Ageng Sembodo dan Kirono Bayu saling memberi isyarat dengan mata masing-masing.
Lalu, didahului suara bentakan garang, kedua ketua cabang Partai Semeru Raya ini pukulkan tangan kanan masing-masing. Dua larik sinar biru menderu, laksana lempengan besi panjang tipis. Siap menggunting dan memutuskan leher Kamandaka. Pukulan api biru, seru Kamandaka yang mengenali pukulan sakti itu. Kedua tangannya segera diangkat. Dua lengan bersilang di depan mukanya, dan dua lengan ini segera berubah jadi hitam. Ketika kedua lengan bersilang ini dilepaskan, dua larik cahaya hitam berkiblat, disertai suara meledak seperti suara halilintar menyambar. Hawa panas menghampar. Dua larik sinar biru pukulan Ageng Sembodo dan Kirono Bayu tenggelam dalam cahaya hitam pukulan halilintar yang dilepaskan Kamandaka. Lalu ada dua suara letusan susul menyusul. Pekik Kirono Bayu terdengar duluan. Tubuhnya terlempar jauh. Sekujur badannya mulai dari kepala sampai ke kaki tampak memutih. Lalu anehnya, perlahan-lahan berubah jadi hitam gosong. Kinanti tidak berani menyaksikan apa yang terjadi dengan orang tua kedua cabang partai wilayah timur itu. Dari mulutnya keluar jeritan, ketika sinar hitam yang satu lagi menghantam ke arah Ageng Sembodo. "Mas Kaman, jangan bunuh dia, Pekik Kinanti." Teriakan Kinanti ini membuat Kamandaka menarik pulang tangannya. Sinar hitam pukulan halilintar meredup, dan akhirnya lenyap sama sekali. "Kau inginkan binyawak ini hidup, baik. Satu nyawa lolos tak jadi apa. Dia boleh pergi, agar bisa memberitahu pada Gamar Senopatri apa yang terjadi di sini." Ucapan Kamandaka terhenti. Satu pukulan menghantam dadanya. Ketika dia bicara tadi, kesempatan ini dipergunakan oleh Ageng Sembodo untuk melancarkan pukulan. Pukulannya tepat menghantam dada Kamandaka. Pemuda ini tidak bergerak dari tempatnya, walau memang ada rasa sakit akibat pukulan itu. Penasaran, Ageng Sembodo lancarkan pukulan lagi secara bertubi-tubi. "Cukup," seru Kamandaka tiba-tiba. Tangan kanannya dibabatkan dari samping kiri ke kanan. Traak, traak, Ageng Sembodo menjerit setinggi langit. Kedua lengannya terkulai patah. Tubuhnya sampai terbungkuk-bungkuk menahan sakit. Kamandaka tendang pantat orang ini. "Kalau kau tidak lekas minggat dari sini, jangan kira aku tidak akan membunuhmu. Sekalipun kekasihmu ini meminta aku tidak membunuhmu." Paras Kintani tampak menjadi merah oleh kata-kata terakhir Kamandaka itu. "Kamandaka," Ageng Sembodo berucap, "hari ini aku mengaku kalah. Tapi ingat, lain waktu aku akan datang lagi untuk mengambil kepalamu." "Kacung Ketua Partai Semeru Raya," kata Kamandaka, seraya mencekal leher pakaian Ageng Sembodo. "Katakan pada ketuamu, jika dia punya nyali, aku tunggu dirinya di sini. Jika malam bulan purnama di muka dia tidak muncul, sudah tiba saatnya aku akan mencarinya untuk minta nyawa anjingnya. Nah, sekarang pergi kau dari sini." Kamandaka tarik kuat-kuat leher pakaian lelaki itu, lalu melemparkannya ke dinding batu. Karena kedua lengannya patah, dia sama sekali tidak mampu untuk menahan dirinya terbanting ke batu. Ketika tubuhnya terbanting, mukanya ikut menghantam batu, hingga tulang hidungnya patah, dan bibirnya pecah. "Kintani, ikuti aku. Tinggalkan tempat ini." Kintani melirik ke arah Kamandaka. Pemuda ini cepat berkata, "Kalau kau bergerak satu langkah saja mengikutinya, akan kubunuh," ancam Kamandaka. Mau tak mau, Kintani terpaksa hanya bisa tegak tak bergerak. "Manusia keparat, aku bersumpah akan membunuhmu," kutuk Ageng Sembodo. Dia memandang sesaat pada mayat Kirono Bayu. Ingin dia membawa pergi mayat yang gosong hitam itu. Namun, dalam keadaan kedua tangannya lumpuh cedera begitu rupa, di mana berjalan saja pun dia mengalami kesulitan dan rasa sakit, mana mungkin dia mendukung atau memanggulnya. Tersaruk-saruk dia tinggalkan tempat itu.